Масштаб цієї атаки свідчить дуже щиро, що немає в Росії наміру реально закінчувати війну. А якщо врахувати, що Росія ще й допомагає іранському режиму завдавати удари по всьому регіону, то висновок цілком очевидний. Без додаткового і сильного Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan siap bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dengan syarat pertemuan tersebut bertujuan untuk menandatangani perjanjian perdamaian. тиску зараз, очевидно, не вистачає на фронті. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyampaikan kepada media Vesti bahwa Putin telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk bertemu Zelensky. Ослаблення грає на інтерес Росії воювати далі. Щонайменше $2 мільярди кількості. Peskov menegaskan bahwa hal terpenting dalam sebuah pertemuan adalah tujuannya, serta memastikan pertemuan tersebut bersifat produktif dan mengarah pada penyelesaian kesepakatan damai. Що відбувається тут у нас в Європі, на Близькому Сході, чи буде ще у світі. Ia juga menyampaikan bahwa Putin terbuka untuk bertemu di Moskow kapan saja, namun menekankan perlunya persiapan dan kerja serius sebelum pertemuan dilakukan. Країна, наших партнерів, які не мовчатимуть про те, що відбувається, і які і надалі допомагають. Dalam pandangannya, Ukraina dinilai belum menunjukkan kemauan politik yang cukup dalam konteks tersebut. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyampaikan bahwa Ukraina siap untuk berbagai format pembicaraan kapan saja, meskipun dimulainya kembali negosiasi tidak sepenuhnya bergantung pada pihaknya. Ia juga menyebutkan bahwa negara-negara yang menjadi prioritas untuk perundingan adalah lokasi yang sebelumnya pernah digunakan, termasuk Turki dan beberapa negara di Timur Tengah. Namun demikian, Ukraina tidak menutup kemungkinan pertemuan di negara manapun kecuali Rusia dan Belarus, serta menilai pertemuan trilateral perlu dilanjutkan. Масштаб цієї атаки свідчить дуже щиро, що немає у Росії Upaya наміру perundingan реально perdamaian yang закінчувати dimediasi oleh Amerika Serikat terkait konflik Rusia dan Ukraina telah beberapa kali dilakukan. Namun proses tersebut disebut terhambat oleh perkembangan konflik lain, termasuk perang di Iran. Zelensky juga menyatakan bahwa konflik di Iran telah mengalihkan perhatian internasional dari situasi di Ukraina. Зараз, очевидно, не вистачає. Ia menilai anggapan bahwa upaya mengakhiri perang di Ukraina harus menunggu hingga konflik di Iran selesai, merupakan pandangan yang berisiko. Воювати далі. Щонайменше $2 мільярди кількості. Meskipun pembicaraan teknis dengan Amerika Serikat masih berlangsung, ia belum melihat peluang pertemuan dalam waktu dekat hingga situasi di Iran mereda. Відбувається тут у нас в Європі, на Близькому Сході, чи буде ще у світі. Ia menegaskan pentingnya agar fokus terhadap perang di Ukraina tidak diabaikan, meskipun perhatian global sedang terbagi. Партнери, які не мовчатимуть про те, що відбувається. І які Konflik і antara надалі Rusia dan Ukraina sendiri masih berlangsung. Pertempuran berskala besar masih terjadi di sejumlah wilayah, terutama di bagian timur dan selatan Ukraina, dengan karakter perang yang bersifat berkepanjangan dan saling menguras sumber daya. Kedua pihak juga masih terlibat dalam serangan menggunakan artileri, drone, dan rudal
yang berdampak pada infrastruktur sipil serta kondisi kemanusiaan di lapangan. Di tengah kondisi tersebut, berbagai upaya diplomatik dan pertukaran tawanan perang beberapa kali dilakukan, meskipun belum menghasilkan kesepakatan damai jangka panjang. Situasi konflik tetap dinamis dan menunjukkan bahwa penyelesaian politik masih menghadapi tantangan besar dari kedua belah pihak.